Hari ini hari Selasa ya, tanggal 30. Hari ini hari Selasa tanggal 30 September 2025. Uh, saya dari BKK SMK Negeri 49 Jakarta. Saya sebagai perantara mengantarkan alumni untuk bekerja ke Jepang. Saat ini kita akan mencoba menanyakan bagaimana dia bisa sampai ke Jepang. Ya. Sekarang kalau boleh tolong untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Robertus Manuel dari jurusan Multimedia SMK Negeri 49 Jakarta. Apa kira-kira yang membuat Robertus untuk memutuskan bekerja ke Jepang? Oh, itu tentunya buat masa depan saya sendiri, Pak. Terutama dan untuk menabung finansial di masa depan. Ya. Bagaimana awal mula Robertus mengenal LPK yang memberangkatkan Robertus? Awal kenalnya itu dari program pemerintah, dari pemerintah dialurkan ke sekolah. Itu tepat sekali pas sebelum lulus itu tiba-tiba diperkenalkan, tertarik dan akhirnya memutuskan buat ikut serta. Oke. Apa tantangan terbesar yang Robertus hadapi dalam memulai pembelajaran di LPK-nya? Oh, itu tentunya bahasa Jepang, Pak. Karena bahasa Jepang itu dengan bahasa Indonesia itu sangat-sangat beda. Dia bukan pakai alfabet tapi pakai hiragana, katakana dan kanji. Itu kan. Kalau boleh tahu secara jujur, berapa biaya yang Robertus keluarkan untuk bisa mengikuti pelatihan di LPK? Secara garis besar itu mungkin kurang lebih 45 juta. Tapi itu programnya itu bisa dibayarnya nanti ketika sudah bekerja di Jepang pada bulan ke-3. Jadi saat ini saya tidak mengeluarkan duit apapun. Bagaimana peran keluarga dalam proses di LPK ini? Oh, tentunya sangat membantu sekali. Keluarga juga sangat mendukung keputusan saya untuk bisa bekerja di Jepang. Selain bahasa Jepang, keterampilan apa yang memang dibutuhkan atau yang dipelajari di dalam hal untuk persiapan ke Jepang ini? Untuk keterampilannya mungkin tergantung jobnya berbeda. Ya. Kalau mungkin jobnya kayak pertukangan atau mungkin perikanan atau mungkin pengolahan itu beda-beda biasanya. Dan mungkin kalau untuk perikanan butuh skill khusus atau pernah masuk sekolah perikanan atau Robertus sendiri apa? saya masuknya di Katawaku, yaitu backcasting. Kayak backcasting itu kayak kita bikin wadah. Yeah. Wadahnya itu dibikin sedemikian rupa sesuai bentuk dan rumahnya pengen dibuat, lalu habis itu dicor pakai semen. Oh gitu ya. Hai. Bagaimana mindset yang paling penting di dalam tes untuk masuk ke misalnya ke LPK-nya? Mindset yang paling penting mungkin adalah keras. Pertama mungkin jangan putus asa dulu, mungkin kayak gua tuh skill gua cuma begini, kayaknya nggak bisa deh. Untuk pertama-tama coba saja dulu, kalau bisa sebelum tesnya dimulai pelajari dulu bahasa Jepang itu gimana, apa yang dibutuhkan untuk lulus tes, dan kira-kira segini cukup tepat. Apakah memang ada dua hal yang berbeda di LPK itu? Apakah ada khusus belajar bahasa atau memang tersendiri untuk belajar teknis? Oh, itu tentu saja beda, Pak. Di Jepang itu, untuk di Jepang itu ada dua program, yaitu program TG atau Tegino dan satu lagi magang. Untuk magang sendiri itu hanya butuh JFD, yaitu skill bahasa Jepang. Kalau sementara Taku Tegino itu butuh 2, skill bahasa Jepang dan skill SSW. Itu keduanya itu diajarkan oleh LPK dan itu memiliki kelas masing-masing. Selama pelatihan, apa yang membuat Anda
menyerah gitu, hal apa yang di tempat di LPK ini? Tentu saja bahasa Jepang sendiri, karena menurut saya tata cara bahasa Jepang itu agak sedikit rumit dibanding bahasa Indonesia, dan tentu saja ada tes fisik dan lain-lain yang membuat sempat berpikiran untuk menyerah. Oke. Banyak siswa atau alumni takut untuk mengikuti ujian untuk bahasa Jepang gitu ya. Ya. Atau bagaimana tips agar bisa cepat menguasai bahasa Jepang, terutama misalnya untuk level N4 dan atau bahkan N3? Untuk tipsnya sendiri sih mungkin lebih ke kalau bisa sebelum masuk ke TK itu pelajari bahasa Jepang, karena itu akan sangat-sangat membantu minasang untuk mengambil ujian bahasa Jepang. Ini untuk misalnya kan ini di sana sudah ada perusahaannya kan? Ya, Apakah ada khusus wawancara kepada HRD perusahaannya di sana? oh tentu saja ada Pak. Itu sebenarnya tergantung ntar nanti senseinya itu tiba infoin ke kita, oh ini ada wawancara ini, Iya. dan itu pun hak kita mau menerima. Misalkan ada job perikanan, oh kamu mau menerima job perikanan nggak? Oh kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi kalau mau ntar dijadwalkan sama senseinya, nanti sensei yaitu interview sama dengan orang perusahaannya. Berarti kalau begitu sudah ada jadwal tunggu dong. Jadi setelah pelatihan, kalian menunggu ada perusahaan, ada job yang di sana baru disampaikan. Kalau mau ikuti mereka seperti itu ya. Ya kira-kira seperti itu. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang ketika wawancara, apa hal yang paling sulit untuk dijawab? Oh kalau untuk hal yang paling sulit dijawab pada saat wawancara itu mungkin bagi minasa mungkin, apalagi kita yang baru belajar bahasa Jepang, itu pasti mungkin kira interview dengan full bahasa Jepang. Ya. Oke. Ketika kita rangkum, sebutkan 3 hal yang dicari oleh perusahaan Jepang dari calon pekerja di Indonesia. Pastinya yang pasti pertama itu skill bahasa Jepang, cara dia ngomongnya, cara dia katsuongnya itu benar apa kagak, penggunaan pola atau bumponya benar apa kagak. Dan kedua ini cuma tambahan tapi bisa jadi acuan juga, yaitu pengalaman di bidang tersebut, itu jadi nilai tambah. Yang ketiga mungkin adalah pada saat di LPK itu kehadiran dan ketidakabsenan siswa itu mungkin penting untuk jadi laporan ke perusahaan kalau anak ini rajin nggak di LPK-nya. Mungkin itu saja Pak. Sekarang sebutkan satu hal, misalnya makanan kebiasaan nanti yang mungkin paling Anda rindukan dari Indonesia. Indomie. Indomie ya? Oh, Indomie dan bakso mungkin. Bakso ya. Bakso ya? Bakso ya. Tapi nggak bawa Indomie ke sana ya? Bawa Pak. Oh. Udah bungkus Pak. Oke. Bagaimana? Kira-kira apa tujuan Anda bekerja di Jepang? Apakah finansial atau karir? Pertama itu sudah pasti mungkin karena kita juga nggak tahu ya apa yang terjadi 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, itu finansial, dan yang kedua meningkatkan skill karir. Oke. Sekarang jika Robertus dapat berbicara dengan diri Anda sendiri ketika masih duduk di bangku sekolah, Ya. apa yang nasihat apa yang mungkin akan Anda berikan? Mungkin yang paling penting itu adalah jangan malas, tetap belajar. Kalau ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, karena ya itu apa yang kamu pengen gitu. Jadi setidaknya dengan ngelakuin hal itu lebih dahulu, mungkin pada saat ingin melamar job atau kerjaan jadi lebih gampang. Sekarang apa pesan Robertus untuk siswa-siswa ataupun alumni yang bermimpi untuk bekerja ke luar negeri, khususnya di Jepang, yang saat ini dia masih ragu? Sebenarnya kalau untuk pesan untuk alumni itu kayak kalau menurut saya pribadi, kalau kalian ingin benar-benar ingin bekerja di Jepang atau jadi luar negeri lain, pertama
niatnya itu harus ada niat dan konsisten untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa yang dituju gitu ya. Oke, yang terakhir, Ya. apa pesan atau harapan Robertus untuk BKK SMK Negeri 49? Menurut saya pesan harapan BKK-nya itu mungkin lebih mencarikan informasi atau peluang kerja di luar negeri maupun di dalam negeri. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Robertus. Semoga sukses ke depan. Amin, ya. Pak. Kita mendengarkan harapan yang baru, apa namanya ya, yang kabar baik untuk terutama untuk SMK Negeri 49. Amin, Ya. Pak. Demikian wawancara kita dengan Robertus yang nanti jam 2.40 ya Ya, Bapak. akan akan terbang ke Jepang, tapi dia transit dulu kemana? Taipei. Oh, transit dulu ke Taipei. Nah, dadah, sampai jumpa. Dadah. Kita semua, Pak. Oh iya, Pak. Aduh.